Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Aksi nyata modul 1.3. Saya Yesi Dwi Aninda, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bekasi. Aksi nyata modul 1.3, visi guru penggerak. Saya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dalam perencanaan, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam membahas visi sekolah. Dalam perencanaan selanjutnya, saya telah berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat saya, yaitu rekan sejawat saya sesama guru BK dan rekan sejawat saya guru mata pelajaran lainnya. Dalam perencanaan besar yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, staf TU, orang tua murid, warga sekolah untuk membahas, menentukan visi dan misi sekolah yang ditentukan dari pendekatan inquiry apresiatif dengan menentukan kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Berikut adalah kalimat rumpang yang sudah disepakati. Kita memimpikan murid-murid yang unggul dalam iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah yang memiliki bakat dan minat yang berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Di sekolah, kita mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perkembangan iptek perlu diimbangi dengan profil pelajar Pancasila. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk dapat mengembangkan iptek pada murid dan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Visi sekolah terwujudnya murid yang unggul dalam iptek dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Menentukan prakarsa perubahan dengan meningkatkan literasi dan motivasi belajar dalam perkembangan iptek melalui pembelajaran yang inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Latar belakang menentukan visi dan misi tentunya tidak jauh dari isu yang berkembang. Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat membuat kita terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Indonesia masih jauh tertinggal dalam segi iptek. Banyak generasi muda hanya memanfaatkan iptek dari segi hiburan saja, tentunya murid-murid yang ada di sekolah. Karya inovatif dalam iptek kurang dikembangkan, sehingga kita hanya dijadikan target pasar sebagai konsumen pengguna iptek saja, bukan menciptakan iptek yang sesungguhnya. Latar belakang dari terbentuknya visi dan misi di sini kita menarik kesimpulan bahwa Indonesia tingkat literasi digital sangat rendah, hanya 62% dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%. Oleh karena itu diperlukan percepatan untuk mengejar tingkat literasi tersebut dengan digitalisasi literasi dimulai dari generasi muda. Iptek juga tidak memungkiri banyak sekali konten-konten yang tidak baik, konten-konten kekerasan, konten-konten asusila lain yang tidak disaring lagi dan menjadi konsumsi anak-anak kita. Miris sekali tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia, tingkat bullying yang semakin tinggi. Menurut Jurnal POS, angka kriminalitas remaja Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun. Contohnya pada tahun 2022, yang pada saat itu angka kriminalitas naik menjadi 7,13%. Tugas kita sebagai guru dan sebagai pendidik, sebagai masyarakat sangat besar. Kesimpulan dari isu yang berkembang di sekitar kita sebagai guru, saya sangat menginginkan lingkungan yang baik, murid-murid yang sadar akan iptek dan mampu mengembangkan iptek, juga memanfaatkan iptek dengan bijak, dengan berusaha sebaik-baiknya. Guru berusaha menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya dengan filter yang mereka punya, yaitu profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan Bagja, saya memilih prakarsa perubahan meningkatkan literasi dan motivasi belajar dalam perkembangan iptek melalui pembelajaran yang inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. B. Buat pertanyaan utama.
Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan literasi pada murid? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK? Apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid? Yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru berkaitan dengan program pengembangan literasi di sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru berkaitan dengan program sekolah dalam pengembangan IPTEK. Mencari informasi terkait pembelajaran yang mampu mewujudkan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya susun ialah siapakah di sekolah dan lingkungan yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan mencari informasi dari sekolah lain, sampel nyata tokoh, guru, dan masyarakat untuk menjalankan proses pembelajaran yang dapat mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Aktivitas apa yang dapat membuat siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan mencoba menggali kemampuan dasar yang dapat mewujudkan perubahan yang diharapkan. Berikutnya adalah situasi apa yang menunjukkan proses pembelajaran murid dalam mengembangkan IPTEK dan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan mewawancarai, survei untuk mendapatkan pendapat dari lingkungan sekolah. Lalu, siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu seluruh stakeholder sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang telah saya buat adalah pembiasaan apa yang dilakukan murid untuk mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK dan berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu membuat daftar kegiatan proyek atau pembiasaan atau keterampilan baru dalam hal literasi dan IPTEK. Bagaimana mengetahui pengetahuan murid dan karakter murid? Yaitu dengan membuat daftar kegiatan proyek atau pembiasaan atau keterampilan baru dalam hal penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah teknologi pembelajaran apa yang tepat untuk meningkatkan kreativitas murid dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan karakter murid, dan mencari referensi tentang media atau metode pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. J. Jabarkan rencana. Saya menyusun pertanyaan, apakah langkah-langkah yang paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan murid unggul dalam IPTEK dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu membuat rencana kegiatan pembelajaran atau pembiasaan, instrumen penilaian, instrumen refleksi dengan target capaian unggulan IPTEK dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Lalu media apa yang digunakan dalam pengembangan IPTEK dan karakter profil pelajar Pancasila pada murid, yaitu mencari dan menentukan media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat untuk murid. Dalam tahap pelaksanaan bimbingan klasikal BK di kelas, saya memberikan salam dan kata motivasi kepada siswa, menanyakan kabar siswa dan mengabsen siswa, berdoa sebelum memulai pembelajaran bimbingan klasikal BK, menjelaskan tujuan, mengingatkan kesepakatan kelas sebelumnya yang sudah disepakati, memberikan ice breaking, dan memberikan asesmen awal. Dalam tahap pelaksanaan bimbingan klasikal BK di kelas, saya memberikan salam dan kata motivasi kepada siswa, menanyakan kabar siswa dan absen siswa, berdoa sebelum memulai pembelajaran bimbingan klasikal BK, menjelaskan tujuan, mengingatkan kesepakatan kelas sebelumnya yang sudah disepakati, memberikan ice breaking, dan memberikan asesmen awal. Dalam tahap pelaksanaan bimbingan klasikal BK di kelas, saya memberikan salam dan kata motivasi kepada siswa, menanyakan kabar siswa dan mengabsen siswa, berdoa sebelum memulai pembelajaran bimbingan klasikal BK, menjelaskan tujuan, mengingatkan kesepakatan kelas sebelumnya yang sudah disepakati, memberikan ice breaking, dan memberikan asesmen awal. Dalam tahap pelaksanaan,
Tahap pelaksanaan yang saya lakukan di sini dengan asesmen awal mencari informasi tentang materi yang saya berikan, yaitu materi bullying. Melalui literasi digital, dituangkan dalam kertas stick note dan dipresentasikan oleh murid. Dalam tahap pelaksanaan selanjutnya, saya melakukan asesmen proses dengan meminta murid untuk menyusun gambar berdasarkan jenis-jenis bullying telah dipelajari oleh murid. Di sini, murid akan berkreasi, berpikir kritis untuk menentukan jenis-jenis bullying yang mereka ketahui. Dalam tahap pelaksanaan selanjutnya, saya meminta murid untuk membentuk kelompok di kelas. Dalam kelompok tersebut, saya meminta murid untuk berdiskusi tentang problem solving dari beberapa kasus yang sudah saya siapkan. Dalam kegiatan ini, murid diajak untuk berdiskusi, berkolaborasi, bernalar kritis untuk menyampaikan pendapatnya dan dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah menyelesaikan pembelajaran, saya melakukan refleksi, mencari tahu kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran yang saya lakukan agar saya dapat memperbaiki dan akan menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran berikutnya. Refleksi yang pernah saya lakukan yaitu refleksi kepada murid dengan rekan sejawat. Dengan murid, saya mengetahui perasaan murid setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan cara langsung ataupun dengan cara angket refleksi layangan bimbingan klasikal atau dengan angket langsung yang harus diisi oleh murid. Refleksi selanjutnya yaitu refleksi dengan rekan sejawat dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Kegiatan sekolah yang direncanakan dan sudah diterapkan di sekolah untuk mendukung visi, yaitu yang pertama adalah literasi digital melalui pembelajaran BK yang saya lakukan di kelas dan asesmen yang telah saya lakukan. Refleksi secara digital daring. 2. Berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dalam Pekan Bulan Bahasa. Di sana anak-anak membuat poster bullying. 3. Pohon literasi menggunakan papan berkolaborasi dengan guru SBK dan dengan beberapa tema, murid memilih sendiri tema-temanya. 4. Adalah asesmen awal literasi dan numerasi untuk murid. Murid yang belum bisa membaca atau kurang lancar membaca dapat pendampingan khusus, yaitu pelatihan yang dilakukan setiap hari di luar KBM. Dan setiap 3 bulan diberikan asesmen lanjutan apakah sudah berkembang atau belum berkembang dalam literasi dan numerasinya. Dalam visi sekolah, mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pembiasaan sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat berjamaah, sholat duha berjamaah yang dilakukan setiap hari Rabu, kegiatan guru menyambut siswa 5S secara terjadwal, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, kegiatan peduli santunan anak yatim dan du'afa yang dilakukan dalam 1 semester 1 kali, kegiatan peduli banjir, berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Maulid Nabi Muhammad, koordinator keputrian dengan tema berakhlak mulia, terjadwal dan dilakukan setiap hari Jumat, dan kegiatan doa bersama. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu menghargai budaya, mengenal bahasa, mengenal makanan khas daerah. Dengan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila mengenal ragam budaya Indonesia, murid membuat miniatur rumah adat sesuai dengan kelompoknya dan menampilkan seni tari dari masing-masing daerahnya. Murid mengenalkan bahasa, menampilkan bahasa masing-masing dengan dialog dan memperkenalkan budayanya. Makanan khas dari masing-masing daerah sangat beragam. Indonesia memiliki ragam kuliner yang kaya. Di sini murid memperkenalkan makanan khas daerahnya masing-masing. Gotong royong. Dalam gotong royong di sini,
pelaksanaan aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu Jumsi, Jumat Bersih, 1 bulan sekali dilaksanakan di minggu keempat. Diskusi kelompok dalam pembelajaran di kelas, gotong royong atau kolaborasi dengan guru dalam peningkatan pembelajaran di kelas, kerjasama dan musyawarah menentukan mufakat suatu penetapan yang akan disepakati di sekolah. Mandiri, murid bertanggung jawab akan tugas-tugasnya di dalam sekolah. Mengembangkan kompetensi murid dengan mengikuti berbagai kegiatan lomba di sekolah, di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Mengembangkan kompetensi dengan belajar mandiri yang diadakan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kreatif, penerapan kreatif di sini yaitu pembelajaran yang kreasi sehingga murid tidak jenuh dan bosan. Mendorong murid untuk berkreasi dalam berkarya. Yang saya lakukan, murid membuat poster anti-bullying, poster kearifan lokal, makanan khas Babelan dalam proyek profil pelajar Pancasila, dan papan mimpi BK Karir yang telah saya lakukan. Bernalar kritis. Dalam bernalar kritis di sini, murid mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertarikan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi dan menyimpulkan. Di sini, dalam pembelajaran BK, saya mengenalkan murid dalam problem solving, yaitu di mana murid menganalisis sebuah permasalahan. Di sini, murid diajarkan untuk berdiskusi, bernalar kritis, untuk memecahkan suatu masalah dan menyimpulkan penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih, demikian video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menjadi inspiratif. Dan tetaplah semangat mendidik anak negeri. Salam guru penggerak, Angkatan 9.